Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memaknai Darah Tercurah. Memaknai darah tercurah, firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 22 sampai dengan ke-23. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Ke hadapan raja dan jemaah, mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah dari 2 Tawarikh yang berbicara tentang peran-peran imam dan pengaruhnya yang melambangkan yang paling utama adalah Kristus sebagai imam besar penghapus dosa kami melalui darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Memaknai darah yang tercurah. Kitab 2 Tawarikh banyak berbicara tentang peranan imam dan pengaruhnya dan mewakili tentang sosok imam besar dalam diri Kristus Yesus yang akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan di dalam perjanjian lama itu diwakili dan digambarkan dengan pencurahan darah dari kambing jantan, kambing muda yang dipersembahkan di dalam Alkitab dikatakan di mezbah. Di mezbahnya Tuhan. Hanya dari 2 ayat ini kita bertemu 3 kata mezbah. Yaitu dikatakan apa? Darahnya dicurahkan di mezbah. Darahnya disiramkan di mezbah. Dan semuanya itu disampaikan untuk kepada mezbahnya Tuhan. Dan setelah itu kita melihat setelah darah tercurah, apa yang diletakkan setelah kambing-kambing itu diletakkannya. Kemudian tangan imam yang mewakili raja dan jemaah yang ada itu meletakkannya tangannya di atas kambing-kambing itu. Apa artinya? Kambing-kambing itu adalah melambangkan sebetulnya diri kitalah yang seharusnya mencurahkan darah karena keberdosaan, karena sesuatu yang kita buat sekalipun itu dosa keturunan, termasuk dosa yang kita buat sendiri. Karena kita semua dalam Alkitab dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mencatat dari 2 ayat ini darah itu tercurah adalah sebagai penghapus dosa untuk apa yang kita perbuat. Jadi prinsipnya bukan darah domba yang menghapuskan dosa, tetapi itu perlambangan bahwa karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang membuat kita tuh dihapuskan dosanya, karena kemurahan Tuhan yang membuat segala kesalahan kita itu diampuninya dan tidak diingat-ingat lagi. Seperti ayat yang berkata Tuhan akan membuang seluruh kesalahan kita ke tubir-tubir laut yang paling terdalam. Dan Tuhan tidak pernah akan menghitung-hitung kembali akan dosa-dosa kita. Memaknai darah yang tercurah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang darah yang tercurah, ada beberapa tradisi di dalam budaya-budaya yang terdahulu. Mereka-mereka yang masih hidup belum dalam abad-abad modern dan apalagi abad-abad pada zaman sekarang. Kalau dari satu desa ke desa lain ada saja satu anggota keluarga atau penduduk desa itu yang meninggal karena dibunuh oleh penduduk desa yang lain. Maka peperangan akan dilakukan untuk membunuh juga salah satunya. Sehingga kita melihat bahwa konsep manusia adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Kematian pun harus diganti dengan kematian. Itulah yang terjadi di dalam hukum manusia. Dan manusia sesungguhnya yang sudah melanggar firman Allah, yang sudah tidak taat kepada Tuhan, siogianya kitalah yang disalib. Tetapi Yesus yang menggantikan sebagai domba Allah yang disembelih, yang darahnya tercurah, yang terjadi di perjanjian lama adalah melambangkan tentang Kristus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Yang di dalam Ibrani pasal 9 ayat 20 dikatakan, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Mengingat dan membahas. Setelah kita membahas bagian ini, merenungkannya, menyimaknya, apa yang kita dapat pelajari sahabat seperjalanan? Yang pertama adalah betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita semua. Betapa luar biasanya cinta Tuhan untuk kita semua.
Tidak ada kebaikan yang pernah kita buat untuk Tuhan sama sekali. Tetapi Tuhan mengampuni kita dengan tanpa ada alasan bahwa kita pernah berbuat baik kepada Tuhan. Bahkan pengampunan itu selalu disediakan tanpa menghitung berapa besar dosa yang engkau perbuat. Selama engkau bisa mengaku melalui mulutmu dan mengaku dalam hatimu, Kristus adalah juru selamat yang menebus dosa setiap umat manusia. Sebuah tindakan yang sangat sederhana, kebersediaan kita membuka diri agar darah Kristus itu mengalir dalam hidup setiap orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, dan engkau akan diampuni. Sedemikian sederhana. Sewaktu kita mau menerima keselamatan, sewaktu kita mau mendapatkan hidup yang kekal, sangat sederhana. Kita hanya percaya di dalam hati kita, mengaku di dalam mulut kita Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk kita semua. Sedemikian sederhana untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Namun sedemikian mahal dan perjalanan yang sangat berat, di mana Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia untuk menebus setiap kita semua. Dua perbandingan ini, sahabat seperjalanan, menggambarkan betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, dan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dan ini menggambarkan betapa tidak ada artinya manusia, bobroknya hidup manusia. Dengan seluruh dosa yang dilakukan, baik dosa keturunan maupun dosa yang kita buat sendiri. Tidak ada alasan sesungguhnya kalau hubungannya itu adalah hubungan yang timbal balik. Tidak ada alasan Allah untuk mencintai kita. Tidak ada alasan Allah untuk mengasihi kita. Tidak ada alasan Allah untuk memperhatikan kita. Tidak ada alasan Allah untuk memberikan semua yang baik kepada kita. Namun semuanya itu Tuhan lakukan karena hanya satu alasan. Engkau dicintai karena engkau dicintai oleh Allah. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau punya usaha. Bukan karena engkau luar biasa melakukan perkara-perkara yang kita anggap lebih baik daripada manusia-manusia yang lain. Semuanya kotor di hadapan Tuhan, kita semua. Semuanya gelap di hadapan Tuhan, kita semua. Namun terang Tuhan menerangi kegelapan kita. Pengampunan Tuhan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita memuliakan Allah dan memaknai tentang darah yang tercurah? Kita akan mensyukuri kasih Allah. Dan mensyukuri kasih Allah tidaklah cukup, tetapi kita hidup di dalam kasih Allah. Bagaimana kasih Allah yang sudah kita terima itu kita nyatakan, kita wujudkan dengan cara berkorban untuk mencintai Tuhan, dengan cara kita juga mencintai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-25, pasal yang ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana Tuhan mengajarkan kita? Kita tidak perlu untuk mencurahkan darah kembali karena cukup di dalam diri Kristus. Namun Tuhan memanggil kita untuk mencurahkan kasih Allah kepada dunia ini. Kita menjadi alat Tuhan, kita menjadi duta-duta kasih Kristus untuk menggarami dunia, untuk menjadi terang dunia, dan perbuatan baik kita itu untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Itu adalah cara untuk mengembalikan seluruh kebaikan Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita sudah belajar memaknai darah yang tercurah di dalam diri Kristus, dan kita juga harus belajar agar kita bisa mencurahkan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang seakan-akan yang memang tidak layak seakan-akan menurut kita. Tapi belajarlah dari Tuhan yang mencintai kita yang tidak layak. Kita pun belajar untuk mencintai, mengasihi orang lain yang menurut kita tidak layak. Selamat untuk mencurahkan kasih kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.